Selamat datang di segmen analisa. Entah apa yang ada di benak seorang anak berusia 30 tahun bernama Aziz yang merupakan warga Kalimantan Tengah. Dia begitu tega sekali menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan ada 30 bekas luka di tubuh ibunda yang melahirkan dia. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kejadian ini, teman-teman, dan bagaimana kronologi terjadinya? Apakah dia melakukan dalam kondisi sadar atau di bawah pengaruh hal-hal yang tidak benar? Nah, ini adalah kejadian yang terjadi di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada hari Jumat 20 Juli 2025 sekitar jam 9-an pagi, teman-teman. Jadi kronologinya adalah pada saat hari Jumat itu ibunda dari pelaku yang bernama Ratna, usia 48 tahun, yang berprofesi sebagai penjual pedagang pentol bakso, itu lagi nganterin anak keduanya yang mau ngambil raport di SMP-nya. Di tengah perjalanan sekitar jam setengah 9 pagi, Ibu Ratna ini ada satu hal yang tertinggal di rumahnya. Makanya saat itu Ibunda Ratna ini lantas membiarkan anaknya untuk ke sekolah duluan dan dia mendiang ini kembali ke rumah untuk mengambil barang tersebut. Pada saat dia sampai di rumah, entah apa yang terjadi, si Aziz pelaku ini lantas menggunakan senjata berupa pisau itu melakukan hal seperti itu hingga ada 30 bekas yang ada di tubuh Ibu Ratna ini. Setelah kejadian tersebut pun sekitar 9 pagi itu dia pun ngerasa kayak nggak bersalah, teman-teman. Setelah melakukan itu dia langsung ngebawa barang-barangnya, senjatanya itu diamankan kayak di kebun-kebun sawit, dan kejadiannya memang dekat dengan perkebunan sawit. Apa yang melatar belakanginya? Kalau menurut keterangan AKBP Joko Handono, Kapolres Lamandau mengatakan bahwa pelaku ini di 2 hari sebelum kejadian, tepatnya di hari Rabu, itu sempat ada kayak konflik dengan ibunya sendiri. Hal-hal simpel sebenarnya, karena profil dari seorang Aziz ini merupakan residivis curanmor, dan dia juga sudah beberapa kali, sering kali itu melakukan kekerasan terhadap ibunya sendiri. Jadi kalau aku lihat pasti nggak jauh-jauh ini adalah akar dari permasalahan keluarga. Jadi kalau kalian punya keluarga yang mohon maaf broken home itu nggak cuma sekedar orang tua bercerai ya, tapi bagaimana perlakuan orang tua, lingkungan, dan sebagainya, itu banyak faktornya. Ternyata memang betul kalau aku lihat dari backgroundnya profil dari Aziz ini, dia ini adalah anak pertama dari suami pertama ibundanya. Jadi sudah cerai nih, terus yang adiknya ini adalah anak kedua dari suami yang kedua, begitu. Jadi Aziz tuh ngerasa bahwa dia tuh ngerasa kayak udah nggak diperhatikan lagi, dan udah nggak dianggap sama keluarganya lagi setelah terjadi perceraian tersebut. Dari sudut pandang orang tua, ya jelaslah punya anak yang beberapa kali masuk penjara gara-gara mencuri motor, sering juga melakukan tindakan kriminal. Orang tua mana yang akan bangga sama anak yang seperti itu? Apalagi dengan tipikal, mohon maaf, mungkin ekonominya termasuk ekonomi bawah, pedagang pentol bakso. Jadi sering ngomel ibunya bahwa kamu kenapa sih? Mungkin gara-gara simpel, bangunnya siang mulu gitu kan ya. Kenapa nggak cari kerja? Tipikal ibu-ibu di daerah kalau ngomel kan seperti itu. Tetapi karena mentalnya si Aziz ini luka dan orang-orang daerah dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, mereka itu nggak terlalu peduli yang namanya dengan mental health gitu ya, atau kesehatan mental tuh apalah gitu. Yang namanya sakit itu cuma sakit fisik doang, padahal itu juga adalah faktor yang sangat penting. Gara-gara berkali-kali mengalami hal-hal yang menurutnya diabaikan, itu yang menjadi motif Aziz melakukan hal tersebut. Nah, kemudian juga dia bilang bahwa kenapa dia sampai melakukan hal tersebut, ini nggak tahu sih ngefek atau nggak, karena aku belum pernah mencoba. Dia mengaku kepada Kapolres Lamandau bahwa dia ini baru aja mengkonsumsi obat batuk itu sebanyak 18 saset. Katanya gara-gara obat tersebutlah yang ngebuat dia kayak mabok gitu. Oke, emang ngefek ya? I don't know nih, yang punya pernah pengalaman mengkonsumsi obat batuk seperti itu bisa menyebabkan kayak mengkonsumsi alkohol yang mungkin 10% atau 20%, ngefek nggak seperti itu? Coba kita simak dulu keterangan dari AKBP Joko Handono
terkait dengan awal kronologi katanya minum hal tersebut, teman-teman. Sakit hati yang memang sudah lama dan puncaknya di hari Rabu kemarin. Kemudian yang bersangkutan sebelum melakukan aksinya juga sudah meminum obat batuk komik sebanyak 18 saset. Oh, obat batuk Comix 18 saset. Ya, memang ada kandungan alkohol ya, cuman apakah sampai seperti itu? Jujur sih kayaknya ini bukan cuma masalah itu doang ya, karena ini belum digali lebih dalam, teman-teman. Terus juga pasal yang dikenakan sekarang ini ada 3 pasal. Pertama 340, 338, dan juga 354. Ya, antara spontanitas dan juga berencana. Dan hukumannya kalau yang spontanitas kan maksimal tuh 15 tahun penjara, tapi kalau yang terbukti nantinya ada rencana, itu bisa sampai seumur hidup atau 20 tahun penjara itu adalah minimal. Apa yang membedakan antara spontanitas dan juga direncanakan? Perbedaannya adalah ada jeda untuk merencanakannya. Baik jedanya itu, kalau dalam undang-undang sih KUHP tidak disebutkan berapa lama minimal, tidak ada, tapi ada jedanya direncanakannya. Kalau aku lihat di sini, kayaknya sudah jelas direncanakan, karena kan dia waktu ibunya datang ke rumah, dia sudah menyiapkan tuh senjatanya. Terus juga dia sudah mengintai, mengetahui ibunya pulang dan adiknya lagi berangkat sekolah. Jadi kemungkinan besar ini bakal yang terkena adalah yang 340 nih, yang berencana. Tapi ini juga bisa menjadi pelajaran ya bagi keluarga Indonesia. Kita tahu kita negara yang masih kategorinya itu negara berkembang. Banyak orang barat bilang kita adalah negara dunia ketiga gitu, negara ketiga gitu, banyak orang miskinnya. Dan aku yakin mereka adalah hasil dari berbagai macam drama yang tipikal terjadi khas untuk warga kelas menengah ke bawah. Bukan berarti juga justifikasi kalau begitu Anjas, kalau orang ekonominya nggak bagus, sudah pasti akan berhubungan dengan kriminal seperti ini. Bukan juga, bukan 100%. Tetapi memang pada umumnya orang yang dalam kategori ekonominya itu merana, itu lebih cenderung dekat dengan hal-hal yang kriminal. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, bisa menjadi bukti bahwa ya, ini bakal menjadi pro dan kontra sih. Kan banyak orang yang bilang, harus punya anak dong. Nanti kalau kamu nggak punya anak, saat kamu dewasa, saat kamu tua tepatnya, siapa yang akan mengurus kamu? Ini salah satu contoh gitu. Ada banyak case yang seperti ini, ternyata seorang ibu atau ayah justru dihabisi oleh anaknya sendiri. Jadi bukan tentang memiliki anak atau partner atau menikah, bukan tentang itu, tapi tentang adalah tanggung jawab sih teman-teman. Ya aku sih lebih cenderungnya adalah kalau memang kalian tidak sanggup memiliki anak, bukan cuma sekedar materi, tapi juga secara kasih sayang, secara terbaik, ya lebih baik jangan punya anak, karena bukan jaminan bisa seperti itu. Nah, apakah mungkin ada potensi bahwa Aziz ini, dengan profil dia yang seperti disampaikan tadi, ada kemungkinan dia adalah psikopat atau sosiopat? Kalau dari sini sih, kemungkinan besar karena dia punya masalah keluarga, dia kan ibunya sendiri loh, dengan 30 kali dibegitukan, dengan pisau yang dia bawa, itu menunjukkan bahwa dia begitu menyimpan kebencian banget. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini antara psikopat atau sosiopat. Kedua terminologi ini perilakunya adalah sama, melakukan tindakan yang menghabisi, mencuri, A, B, C, dan D, yang indikasinya dekat dengan kriminal. Tetapi penyebabnya adalah yang berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan dari lahir. Ada syaraf yang menghubungkan empati itu terputus. Dan itu bisa dicek secara kedokteran. Bisa dicek MRI ya, kalau di X-ray gitu ya. Di otaknya itu berbeda antara orang biasa, normal, dengan orang yang psikopat. Tetapi kalau sosiopat, perilakunya sama seperti psikopat, tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau sosiopat itu karena faktor lingkungan. Misalnya nih, kalau aku lihat dari si Aziz, profilnya sering bolak-balik masuk penjara karena mencuri motor. Ya, begitu misalnya bahwa kalau dia nggak mencuri, dia nggak bisa makan. Ya, karena sebegitu terbelakang ekonomi mungkin ya. Ataupun juga kalau dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak akan diterima oleh teman-temannya. Orang-orang, mohon maaf nih, sebagian yang tinggal dengan ekonomi yang seperti ini, kadang juga mereka butuh diterima dengan orang-orang sekitar, teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau dia tidak melakukan kejahatan, itu dianggapnya nggak keren. Wah, kamu nggak oke nih. Sama kayak waktu aku zaman dulu, aku kecil di Lampung ya.
itu saat SMA, waktu itu tuh kalau kita tidak merokok atau tidak minum, itu kita dikucilkan sama teman-temanku dan aku termasuk yang cukup kekeh. Bodoh amat deh lu mau ngomongin gue kayak apapun. Tetapi tidak semua anak SMA di zamanku itu punya mental sengeyel aku. Banyak teman-temanku yang sebenarnya mereka nggak suka merokok, nggak suka minum, cuman gara-gara demi diterima di lingkungan teman-temannya biar dibilangin keren, ya udahlah akhirnya melakukan hal tersebut. Apesnya banyak yang kelanjutan gitu loh. Mereka cuman ikut-ikutan aja dan tidak fokus mengejar mimpinya. Kalau aku digitukan zaman dulu, bodoh amat teman-temanku begitu di Lampung karena tingkat kriminalnya cukup tinggi, aku tetap fokus aja, tetap fokus sekolah, kuliah, mengejar mimpiku dengan segala macam keterbatasannya. Dan mohon maaf nih, aku lihat teman-temanku dulu ya, di zaman sekolah aku, yang zaman dulu dikenal dengan, wah orang paling keren, teman-temannya gaul semuanya, mohon maaf banget. Waktu aku pulang ke Lampung nih, curhat nih teman-teman, aku melihat mereka tidak bermaksud merendahkan, cuman dengan potensi yang mereka miliki, seharusnya mereka bisa lebih dari itu. Mereka bekerja sebagai kayak, kayak bukan satpam, tukang parkir di pasar tradisional, porter di bandara. Aku kalau pulang ke Lampung tuh sering lihat teman-temanku, tidak bermaksud merendahkan, cuman tidak merendahkan profesi tertentu, cuma sayang aja, maksudnya mereka tuh lebih pinter, lebih punya badan yang bagus, lebih atletis, lebih A, B, C, dan D, harusnya lo bisa lebih tinggi dibandingkan itu gitu loh. Cuman gara-gara mentalnya lemah menghadapi orang sekitar, justru malah mereka tidak mendapatkan sesuatu hal yang harusnya bisa merubah ekonomi keluarga. Dan ini juga salah satunya adalah faktor keluarga ya. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus ini dan aku yakin bahwa kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi dilakukan oleh Aziz. Yang selama ini curanmor juga pasti ada indikasi-indikasi orang-orang lain juga disakiti sih. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.